Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'd. Bapak Ibu sholihin sholihat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita berjumpa kembali dalam halaqah tadabbur Al-Qur'an. Insyaallah di halaqah yang ke 422 kita akan kembali melanjutkan tilawah dan tadabbur surat Al-Ahzab menyambung yang telah lalu, yaitu ayat 31 sampai 35 insyaallah. Ini masih mengisahkan tentang keluarga Nabi Muhammad SAW yang telah lalu sudah kita tadabburi bersama, bahwa Allah berpesan melalui Nabi kepada ummahatul mukminin, juga tentunya kepada kaum muslimat, untuk menjadikan apa pesan dari Allah ini sebagai pedoman di dalam menjalani kehidupan berumah tangga khususnya. Baik, kita lanjutkan ayat 31 sampai 35 surat Al-Ahzab di halaman 422 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratayn wa a'tadna laha rizqan karima. Dan barang siapa di antara kamu istri-istri Nabi tetap taat kepada Allah dan Rasulnya dan mengerjakan kebajikan, niscaya kami berikan pahala kepadanya 2 kali lipat. Kami sediakan rezeki yang mulia baginya. Bapak Ibu hadirin sekalian, sholihin sholihat, ini kebalikan yang telah lalu. Kalau dia melakukan hal yang buruk, maka di ayat 30 Allah mengatakan apa? Yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain. Nah, demikian juga kalau melakukan kebaikan, di sini disebut nu'tiha ajraha marratain. Kenapa demikian? Karena dia menjadi sumber pertama. Ibaratnya begini, Allah turunkan syariat apapun namanya, mau sholat, zakat, sedekah, maka yang tahu pertama kali siapa? Orang rumah. Kalau dia tahu dan kerjakan, dapatnya 2 kali. Demikian juga ada sesuatu yang dilarang, dia tahu, ditinggalkan, dapatnya juga 2 kali karena dia yang pertama. Sederhananya gini dah, kita udah terbiasa melakukan perbuatan A, kemudian datang larangan. Nah kan kalau udah tahu ini A nggak boleh, kita mestinya tinggalkan. Nah kalau yang tahu pertama kali, berarti kan dia, ya gue tahu pertama kali, jadi nggak ada kesempatan mengerjakan lagi gitu. Jadi kalau tahunya belakangan, nggak ada masalah. Ya, karena kan namanya perubahan kalau di dalam syariat itu bertahap. Contoh sederhana, pengharaman riba, pengharaman khamr, ya, tahwilul kiblah, peristiwa dan macam-macam syariat di dalam agama kita itu dilakukan secara bertahap, tidak secara langsung. Oh ini haram, oh ini halal. Jadi semua dilakukan, hampir semuanya dilakukan secara bertahap sampai pada pengharaman final atau ada syariat itu final dilakukan. Sehingga kalau orang rumah tahu pertama kali, konsekuensinya dia yang melakukan pertama kali. Sebagai contoh saja, dulu ketika turun ayat hijab, lebihnya sebenarnya ayat jilbab ya. Kalau hijab itu pembatas, ya. Itu nanti ada kita akan bahas juga itu nanti.
Jadi kalau ayat jilbab ketika diturunkan untuk menutup kepala, itu mereka tidak menunggu. Ini taplak meja yang ada di sini diambil. Begitu turun Jibril menyampaikan ayat itu, diambil nih taplak ini untuk menutupi kepala mereka. Sehingga pada waktu siang hari mereka menyaksikan kaum muslimat itu sama sekali bukan tidak enak ya. Jadi aneh gitu. Jadi seperti kepala burung gagak ya pada waktu, karena ya kalau mau ideal lama nunggunya. Coba kalau turun zaman sekarang, ya Ustadz belum gajian, nunggu suami gajian satu. Begitu suami gajian, nunggu beli Ustadz bahannya, antri di tukang jahit. Dipakainya kapan? Bisa jadi sebulan lagi, 2 bulan lagi. Karena tabiat pelaksanaan syariat orang-orang zaman dulu dengan sekarang lebih banyak nawarnya zaman sekarang. Dan itu terjadi kok, terjadi. Kami di dunia pendidikan itu juga terjadi. Dulu kami dikasih tugas sama dosen-dosen kami gak banyak tanya, kerjain. Kalau sekarang kita nugasin mahasiswa atau siswa, gimana Pak? Banyak nawarnya, banyak tanyanya, banyak nawarnya. Yang sebenarnya sebagian pertanyaannya itu sebenarnya gak usah deh Pak dikasih tugas gitu. Maksudnya begitu, kita paham sih. Jadi semakin kemari ghirah orang untuk melaksanakan agama ini semakin berkurang. Nah ini pesan penting ini terjadi di dalam rumah atau pusat turunnya syariat pertama kali. May yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyiapkan juga wa a'tadna laha rizqan karima. Masyaallah. Allah akan memberi rizki yang mulia. Ini frasa yang luar biasa. Rizki yang mulia itu rizki yang membuat kita nyaman dan mulia. Bapak kalau dapat rizki dan dengan itu mulia, itulah disebut rizqan karimah. Belum tentu ini terkait dengan harta. Ada orang rumahnya megah, mewah, kendaraannya luar biasa, dia punya bodyguard, tapi belum tentu mulia. Orang tidak suka sama dia. Dia dihina-hina, boleh jadi di depannya dia bermuka manis, tapi begitu dia pergi, apaan? Duit banyak, boleh korupsi. Duit banyak, boleh nipu, misalnya. Jadi, itu bukan rizqan karimah. Rizqan karimah itu rizki yang memuliakan. Allah Subhanahu wa taala frasanya di sini rizki yang mulia baginya. Jadi ada wa'atadna laha rizqan karimah. Itu frasa yang dahsyat sekali. Bapak mendapatkan rizki yang halal bisa dipertanggungjawabkan kepada Allah. Ya Allah, ini saya mencari nafkah karena Engkau, halal, bisa dipertanggungjawabkan. Oh itu gagah kita. Kita gagah di hadapan anak istri kita, dan kita gagah dalam artian silahkan tanya ya Allah. Kalau Engkau tanya dari mana asalnya, saya siap menjawab. Ya, kemana saja didistribusikan, saya mempertanggungjawabkannya. Sehingga tahu kita. Ini saya gunakan yang paling halal untuk makan anak istri saya ya Allah. Kemudian anak saya bantu supaya mengenal Engkau, bisa membaca kitabmu, mencintai Rasulmu. Saya bertanggung jawab. Saya datangkan guru yang terbaik. Saya sekolahkan di sekolah yang terbaik. Jadi itu mulia. Efeknya ke kita juga mulia, kepada anak istri kita juga mulia. Orang-orang lain itu bonusnya. Itu yang disebut dengan rizqan karimah. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaytunna فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. Wahai istri-istri Nabi, kalau tadi satu ya, ayo siapa di antara kalian? Kalau ini
Wahai istri Nabi semua, kalian itu, saya bacakan terjemahnya ya, kamu itu tidak seperti perempuan-perempuan lain. Jika kamu bertakwa, maka jangan kamu tunduk melemahkan suara dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkan perkataan yang baik. Ini dalam tata laksana pergaulan, terutama ibu-ibu. Jadi kita kalau berbicara, sebenarnya laki-laki juga, kalau berbicara sewajarnya. Dan ibu-ibu kalau ngomong sama orang, kalau bisa ngomongnya tegas. Jangan dibuat-buat suaranya. Ya. Kok suaranya serak-serak? Ya, emang aslinya serak-serak begitu. Ya. Tapi ada juga orang diserak-serakin. Gitu. Karena berbicara tegas itu termasuk juga straight to the point. Jadi kita ada perlunya mukadimahnya dikit, anda semenit 2 menit. Habis itu ngomong inti, sudah selesai. Enggak ini. Intinya cuma 2 menit, ngomongnya 1 jam. Kira-kira 58 menitnya ngomongin apa tuh? Berhahaha dan sebagainya. Dan terus terang itu sulit ya. Sebagai lawan bicara kita menghormati ya. Ini nanti terjadi dalam dunia kerja dimanapun ya. Teman kerja kita mau bicara, menyampaikan apa? Menyampaikannya sih cuma 2 menit. Tapi mukadimah dan setelahnya ngomongin kemana-mana banyak. Dan itu yang membuat tadi itu. Fayat ma'alladhi fi qalbihi marad. Yang diajak bicara ini kalau kalbunya sehat, no problemo istilahnya, gak ada masalah. Tapi kalau yang diajak bicara ini di dalam kalbunya ada penyakit, kan jadi problem. Seorang perempuan dicerita sama teman sekantornya, satu dah, gak usah banyak-banyak, masalah dia sama suaminya, itu problem itu. Ya, udah dah sabar. Awalnya bagus begitu nasihat. Kalau habis itu udah ya ditutup aja, selesai aman. Tapi dilanjutin. Kok ya enak ya diajak ngobrol, lanjut lagi. Tadinya cuma seminggu sekali, kayaknya nggak seru kalau seminggu sekali. Ganti 3 hari sekali, 2 hari sekali, lama-lama tiap hari. Kan itu yang jadi masalah. Ya. Jadi ini jangan disalahpahami begini Bapak dan Ibu. Emang ada sebagian ulama dulu yang mengatakan suara perempuan itu aurat, tapi itu pendapat yang lemah, marju. Jumhur ulama mengatakan suara perempuan bukan aurat, karena yang mansus itu adalah anggota tubuhnya. Hanya saja sekalipun bukan aurat, ini mengindikasikan suara perempuan itu lebih dahsyat daripada suara laki-laki, meskipun sebenarnya tidak juga. Sama aja itu berlaku. Justru lebih berbahaya suara laki-laki sebenarnya bagi perempuan ya. Bisa tidak bicara yang aneh-aneh ya. Ada juga suara laki-laki berbahaya buat laki-laki yang lainnya, ada juga ya. Nah, karena ini sudah menjadi fitrah, laki-laki dan perempuan itu dipertemukan Allah, tetapi harus ada cara dan medianya yang halal, yang bernama pernikahan. Jika seorang perempuan berbicara dengan laki-laki, tegas saja. Oh ya, terima kasih, gimana kabarnya? Tapi jangan judes juga, ada juga itu yang judes. Yang tidak tahu mengimplementasikan ini secara kaku juga ada. Jadi kita ada di tengah. Apa makna fala takhda'na bil qaul? Jangan dilemah-lemahin. Tegas aja, biasa. Maksudnya ngomong kita biasa. Itu juga terjadi. Ya, Bapak kita pernah muda lah ya. Coba bayangkan kalau orang mau lewat di depan perempuan, ya sisiran dulu, ya kan? Dibenerin. Padahal tadi sebenarnya di sana dia jalan biasa aja. Gitu lewat mau ada perempuan gitu dia rapiin bajunya, sisiran gitu. Kayaknya iya, itu sesuatu yang sangat manusiawi. Ya, sangat manusiawi. Tetapi jangan berlebihan. Dan kenapa kok perempuan? Karena tabiat zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Kalau perspektif perempuan itu ingin tampil cantik. Kalau laki-laki ingin melihat yang cantik. Nah, itu ketemu itu di situ.
Problemnya di situ. Ya. Bapak tidak bisa melarang istrinya yang udah jadi nenek-nenek, oh udahlah nggak usah dandan, keluar juga situ doang. Nggak bisa, itu tabiat perempuan yang memang begitu. Gitu. Ini juga berlaku, ibu-ibu meskipun udah nenek-nenek, siapa Ustadz yang mau tertarik sama saya, ini berlaku, ngomongnya juga yang tegas. Ya, di antara kita itu ada setan. Apa setan itu? Misi utamanya yang paling tinggi dua. Kalau dia suami istri, biar mereka bertengkar dan berpisah. Itu dedengkotnya jin itu. Iblis tuh misi utamanya gitu. Jadi kalau kita nggak ada sebab, nggak ada apa, tiba-tiba benci sama istrinya, benci sama suami yang bertengkar, nah itu bisa jadi jin iseng atau orang lain hasad sama kita. Atau sebaliknya, ya, biar terjadi perzinahan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan suami istri. Itu sama-sama beratnya di situ. Dan nggak mungkin dong kita terbetik dalam hati kita, kamu berzina sama si itu. Nggak bisa itu. Setan kalau kayak gitu udah ditolak dari awal. Dia jebaknya jauh, dia dari jauh. Ya, dari jauh. Nah ini Rasulullah SAW menjadi contoh. Ini langsung istri-istrinya di sini ya. Kamu itu bukan sembarang perempuan, karena berada di rumah wahyu, di rumah nubuwah. Kalau kamu bertakwa, maka yang pertama jangan membuat-buat suara, gitu ya. Sehingga orang di dalam kalbunya itu kita nggak tahu. Ya. Ini kayak misalnya saya bicara, kondisi bapak dan ibu kan tidak sama. Atau sebaliknya saat bapak dan ibu bicara, kan kondisi saya juga tidak pada top performnya gitu. Dan itu berlaku juga, mohon maaf, berlaku juga bagi sebagian orang pada konsultan agama lah namanya, atau ustadz, itu juga rentan kalau ada seorang klien, bahasa sekarang, atau seorang yang mau berkonsultasi agama, itu juga harus diproteksi ustadznya. Ya ustadz insya Allah imannya kuat, ya enggak juga. Gitu. Kalau seorang perempuan berkonsultasi jaga adabnya, ya, suaranya. Kalau dia berkirim pesan juga dijaga. Dia berkirim pesan, jangan jam 10 malam. Ya, sekalipun bisa jadi nggak, kan itu takut saya lupa Ustadz, biar dibaca besok. Itu kalau nerimanya lagi bener, oke. Ya, kalau nerimanya lagi nggak bener, atau jam 10 malam HP-nya lagi dipinjam istrinya misalnya, di WA sama dia, itu Pak nggak jadi, malah nggak jadi tidur, mereka bertengkar semalaman itu karena salah paham, bisa jadi. Itu bagian dari etika kalau zaman sekarang ya. Fala tahdha'na bil qaul ini bukan hanya suara, tapi juga etika, bahasa yang digunakan. Ya kalau kita ngetik bahasa yang digunakan, itu kira-kira kalau dibaca orang yang di sana dengan berbagai macam intonasi, kita udah hati-hati, masih salah. Enggak ada masalah. Tapi kalau kita dari awal niatkan, nah itu yang problem. Nah, di ayat 33 ditambah lagi nih, saya baca lagi. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakan sholat, tunaikan zakat, taati Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan bersihkanlah kamu sebersih-bersihnya. Ini kata-kata waqarna fi buyutikunna ini menjadi debatable di antara para ulama terkait dengan perempuan. Dulu ayat ini sebagian mungkin dijadikan dalil perempuan gak boleh keluar rumah. Karena di sini perintahnya waqarna itu tetap di rumah. Sehingga kita lihat ya di masa lampau. Padahal sebenarnya
kalau kita lihat dalam syariat turunnya ayat ini, itu syariat di dalam memerdekakan perempuan dari perbudakan jahiliyah luar biasa. Perempuan tadinya dianggap properti, jadi bisa dijual. Ini resmi dijadikan legal di waktu itu ya, maksudnya. Ketika seorang laki-laki punya istri banyak nih, ini suaminya meninggal, anak-anak laki-laki itu bebas tuh, ibu-ibu tiri mereka mau dijual sebagai budak dan sebagainya, bebas. Kan nggak manusiawi itu. Mereka nggak dikasih waris, nggak dikasih megang uang, nggak boleh belajar dan seterusnya. Maka Al-Quran menurunkan itu, terutama ayat waris, dahsyat luar biasa. Kemudian termasuk, mohon maaf, ayat poligami di awal surat An-Nisa itu sebenarnya adalah pembatasan pernikahan. Tadinya punya istri 10, punya istri 20, punya istri 12, apa aja. Gitu maksudnya. Nah kalau hari ini ayat penambahan, beda. Zaman jahiliyah itu adalah pembatasan dari banyak ke lebih sedikit. Nah hari ini nggak ada itu. Hari ini adalah penambahan. Itu juga dalam sejarahnya orang tidak paham itu. Dilarang ya tidak dilarang, ada syariatnya. Ya, bicara ini sebenarnya harus proporsional, baik bapak-bapak sama ibu-ibu. Tapi ya tenang aja Bu, bapak banyak ngomongnya doang, melaksanakan gak banyak. Ya. Jadi itu syariatnya. Kemudian waqarna fi buyutikun itu juga bentuk proteksi. Nah, tetapi saya mengikuti pendapat beberapa para ulama modern ya, bahwa waqarna fi buyutikun ini di dalam ayat ini itu khusus untuk istri Nabi. Kenapa? Karena didahului tadi. Didahului ayat 32. Kalian itu tidak sama seperti perempuan yang lain. Kalau kita pahami waqarna fi buyutikunna ini hanya tidak hanya bagi istri Nabi, berarti ibu-ibu sholat ke masjid dosa dong. Menuntut ilmu dosa, gitu. Belanja dosa, karena perintahnya apa? Suruh tetap di dalam rumah. Jadi ini yang disebut ayat seperti ini perlu difahami dengan konteksnya. Memang ini lama ini dibaca dulu. Nanti ada ayat. Nah, sehingga dalam syariat berikutnya berkembang dalam menunaikan haji itu. Ini kan sekarang haji ya. Seorang perempuan tidak dibenarkan beribadah haji kalau tidak ada mahramnya. Betul ya? Ya. Tapi dengan kondisi seperti sekarang, tidak mudah. Ya. Makanya disiasati, akhirnya disebut mahram itu apa? Yang memposisikan tugasnya seperti mahram menjaga perempuan. Oh, saya pernah kok menjadi petugas haji itu. Satu kloter itu laki-lakinya cuma 5, padahal itu 400 orang, bayangkan. 5 laki-lakinya. Ya. Itu pun yang gagah satu doang, 4-nya aki-aki. Ya. Sudah 5 yang gagah satu doang, masih laki-laki. Yang 4-nya L-nya udah hilang, aki-aki dia. Sisanya ibu-ibu, perempuan yang muda, yang tua, sama. Lah itu gimana ceritanya kalau itu jadi mahram? Ya. Ya. Jadi bukan akal-akalan, sebenarnya fungsinya mahram di situ apa? Ya, sehingga kalau di saklek seperti ini, kita punya anak, kita punya saudara, sekolah di luar negeri, harus dengan mahramnya. Susah juga gitu. Makanya diambil pendapat yang moderat. Pertama harus dijamin keamanannya. Gitu. Di mana? Di negara manapun. Anak ini kerja di negara ini, izinkan nggak bapaknya? Dipelajari dulu Pak sebelum anaknya mau mendapat tugas atau sekolah di tempat manapun. Tugas nih di Yogyakarta, Yogyakartanya di mana? Kasih tahu. Di Jawa Barat, apalagi Jawa Barat gede banget. Di Jawa Barat sebelah mana? Di Bandung, Bandung yang mana nih? Bandung ada Bandung Kota, ada Bandung Barat dan seterusnya. Yang mana? Gitu. Jadi
definitif gitu. Terus di situ kerjanya apa? Sama siapa? Lo kok jadi ayah wawancara? Lo ini bukan wawancara, memastikan keamananmu nak gitu. Itu penting karena fungsi mahramnya di situ. Maka waqarna fi buyutikum ada lanjutannya. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Nah ini penting. Kenapa tabarruj itu diharamkan? Karena dia mengundang. Zaman dulu Bapak dan Ibu, mohon maaf. Dulu perempuan zaman jahiliyah itu menggunakan gelang di kakinya. Jadi kalau dia jalan, orang noleh ngeliatin. Senang perempuan dilihat itu. Dipuji kecantikannya. Itu suka. Zaman sekarang kira-kira gitu nggak? Sama aja, nggak berubah. Sama aja tetap. Makanya tidak boleh tabarruj. Tabarruj itu dia berdandan berlebihan. Pakai make up 10 cm misalnya tebalnya. Berlebihan. Dandan. Makanya jangan berlebihan. Ya. Kalau laki-laki sih insya Allah nggak usah diperintah. Malah aneh kalau laki-laki itu dia pakai make up. Kecuali untuk keperluan syuting ya, biar tidak kena cahaya. Itu kan perlu di make up dulu biar keringatnya hilang. Itu lain lagi cerita. Jadi tabarruj itu satu menggunakan perhiasan termasuk tadi itu bedak dan sebagainya yang bisa memancing orang melihat dia. Atau sebaliknya, apa yang disebut tabarruj itu menampakkan auratnya. Karena ingin dilihat tadi itu. Maka itulah yang disebut aurat itu. Makanya itulah syariat agama melindungi perempuan. Dan inilah mungkin terjawab. Itu kenapa kalau dalam sholat Jumat tidak dibenarkan khatibnya kecuali laki-laki. Kecuali kalau sesama perempuan. Dan itu juga tidak wajib kan sholat Jumat. Kalau diadakan ya boleh aja. Tapi sesama perempuan. Tapi kalau itu ada laki-laki dan ada jamaah perempuannya, ya khatibnya harus laki-laki. Ya. Kalau ada laki-laki, ada perempuannya, imamnya harus laki-laki. Karena ini memproteksi. Karena tabiat jasa dia, laki-laki itu kalau melihat perempuan, itu secara umum, itu yang membuat dia tertarik fisiknya. Sementara kalau perempuan melihat laki-laki, bukan fisiknya yang pertama kali. Ya Bapak Ibu terusin sendiri dah itu nanti. Sekalipun nanti berlaku pengecualian ya, Jadi justru melindungi. Maka cara melindungi perempuan apa? Wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa atina Allah wa Rasul. 3. Sholat, zakat, sama taat sama Rasul dan Allah dan Rasulnya. Karena sholat itu yang akan melindungi ibu-ibu khususnya. Ini spesial nih kajian kita pagi ini adalah diperuntukkan buat ibu-ibu. Makna tabarruj itu sudah jelas. Nah, sehingga tabarruj itu dimaknai kalau di sini kan diartikannya berhias dan bertingkah laku kan secara umum kalau dalam artian. Karena memang berhias itu bukan menambahkan sesuatu saja, tapi menampakkan sesuatu itu juga berhias. Membuka, tutup kepalanya, itu juga termasuk berhias. Nah, sayang saya perawatan rambut nggak dilihatkan. Kalau ke suaminya nggak ada masalah. Karena rambut itu aurat. Ya, lehernya itu aurat, telinganya itu aurat, tangannya itu aurat. Jadi kita hati-hati, tangan ini juga aurat ibu, mesti ditutup sampai di sini. Kakinya juga aurat. Ya. Ribet amat Ustaz. Ini melindungi, karena laki-laki itu kalau yang sehat nggak ada masalah. Melihat perempuan dia bisa ghadul basar. Lah kalau yang sakit qalbunya. Ya ini kan zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Ini berkali-kali saya sampaikan bahwa itu syahwat terhadap perempuan, baik laki-laki ke perempuan atau perempuan terhadap dirinya, itu standar nomor 1 loh ini ayat ini.
Ah, ini kan orang-orang tua. Oh, nggak bisa. Orang tua kalau melihat perempuan cantik, sepakat mereka kan ini cantik ini. 27 atau 72 perempuan cantik lewat, sepakat. Tidak ada ikhtilaf di situ. Ya, saya sih belum sampai 72, tapi coba tanyain perempuan cantik lewat. Orang yang usianya 72, cantik gak Pak? Ya pasti ngangguk dia. Sama aja. Nggak bisa. Karena zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Sama, perempuan 27 atau 72 itu kalau keluar ya dandan. Makanya tadi jangan tabarruj. Tabarruj itu apa? Menambahkan perhiasan berlebihan atau menampakkan aurat itu nggak boleh, atau menampakkan perhiasan. Ya, sholat, bayar zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya, ini bentuk mitigasinya supaya terlindungi. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah atau sunnah nabimu, sungguh Allah maha lembut dan maha mengetahui. Jadi ini juga menjadi kewajiban suami ngajarin istrinya. Ya, kapan istrinya paham kalau begitu itu nggak boleh. Kalau nggak dikasih tahu, harus dikasih tahu. Cara ngasih tahunya juga harus bijak, jangan kasar. Ya. Berarti sebenarnya yang paling menentukan adalah kepala rumah tangga. Itulah pentingnya imam di dalam rumah. Dia harus paham agamanya supaya ngajarin anaknya, ngajarin istrinya. Sholat, baca Quran, dan zikir. Ini wadhkurna ma yutla itu artinya besar. Baik zikir dalam artian zikir, melafazkan asma-asma Allah, dan zikir yang ma'ruf itu ya, yang ma'thur ya, baca subhanallah dan lain sebagainya, atau zikir dalam artian mengingat ulang apa yang dibacakan di rumah. Ya. Ini menandakan apa? Berarti kalau kita tadarus di rumah bagus-bagus. Minimal itu setahun sekali kita tadarus di rumah pada saat Ramadan. Yuk kita kumpul yuk serumah jam 5, baca dah ya satu masing-masing setengah halaman. Minimal itu. Lalu sampaikan baca terjemahnya. Orang kalau bacanya pelan-pelan, paham, itu luar biasa. Sebulan sekali boleh sebulan sekali. Setiap hari susah kalau setiap hari. Bisa, seminggu habis itu liburnya setahun. Ya, jadi kita mending satu tapi konsisten, gitu ya. Nah, kenapa di sini mengingatkan? Berarti suami terutama membacakan, ngasih tahu apa dari ayat-ayat Allah dan hikmah. Hikmah itu apa? Sunnah Nabi, sunnah Nabawiyah. Ini jarang ya. Kita ngasih tahu sunnah-sunnah pada anak istri kita. Sunnah kalau kita masuk rumah ucapkan salam, ajarkan pada anak kita. Jangan masuk rumah dulu, baca doa, ucapin salam. Baca doa masuk rumah, kemudian ucapin salam, assalamualaikum. Nah kan kita baru masuk, ya nggak apa-apa, ucapin salam. Biar tahu yang di dalam, yang punya rumah datang. Karena kalau rumah itu kosong, tidak dihuni, disamperin sama yang nggak kelihatan. Ya. Kita kasih tahu yang punya rumah udah datang, kalian pada pergi. Nah itu ada syariatnya. Kita dengan mengucapkan salam, itu jin-jin yang tadi mampir, ini yang punya rumah datang, kita pergi. Nah ini kan diajarkan, termasuk makan juga begitu ya. Makan itu yang pertama kita perhatikan apa? Yang halal. Makanannya halal, pastikan. Cara mendapatkannya halal. Bahkan cara memakannya ada etikanya, itu disebut dengan table manner kalau hari ini. Ya gulam samillah, kul biyaminik, dengan tangan kanan, baca basmalah, tidak berdiri, ya. Sekalipun kita mati seandainya makan dengan tangan kiri itu nggak ada masalah, tapi secara etika beda. Makan minum sambil berdiri nggak ada masalah, secara etika beda. Kecuali memang nggak ada tempatnya. Memang ada, nggak ada. Kalau lagi kondangan cari tempat duduk di mana? Nggak ada. Ya kita makan sambil berdiri. Nah, gitu. Makan ambil jongkok, ditabrak orang kagak kelihatan. Nah kita lihat ya kondisi.
Itu kenapa sampai segitunya? Itu sunnah Nabi. Banyak sekali sunnah Nabi. Kita nggak bisa pilih-pilih kayaknya ini aja deh yang enak diamalkan. Kita harus mulai menerangkan itu dan kemudian mempraktekkan. Allah Maha Lembut. Ini luar biasa. Innallaha kana latifan khabira. Subhanallah. Allah itu Maha Lembut, ibu-ibu. Karena perempuan itu lembut, maka Allah lebih lembut. Sehingga memproteksinya itu sangat luar biasa, tidak terasa. Dan itu dilakukan oleh laki-laki, ayahnya. Makanya ayah itu, kalau dia kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas nafkah anak istrinya, dia nggak akan cerita apa yang dihadapi di jalan. Supaya apa? Supaya tetap dia menampilkan sisi kelembutan untuk anak istrinya. Nah, tahu beres aja dah kalian. Dah makan. Gimana tadi cerita? Udah makan aja. Ntar diceritain. Itu kira-kira diceritain betulan nggak? Kagak. Habis makan orang ngantuk tidur udah selesai. Ya, tabiatnya begitu. Nah, maka ini luar biasa ayat 35 karena waktu terbatas ya. Saya kasih mukadimah di ayat 35. Ini satu-satunya ayat yang menyebutkan secara detail laki-laki dan perempuan. Ini makna saya ambil di situ kesetaraan yang luar biasa. Disebut ya, laki-laki, perempuan. Laki-laki, perempuan sampai 10 kali. Ada 10 hal yang disebut di ayat 35. Saya bacakan ayatnya. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirat والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Subhanallah. Pertama muslim. Ya, kita hitung ya, muslim, mukmin, qanit, ya, shadiq, sabir, ya, khashi, mutasaddiq, saim, hafizina li furujillah, dan adz-dzakirin. Ada 10 di sini. Ini penting untuk kita praktekkan di rumah. Saya garis bawahi yang pertama, 2 itu, Islam dan iman. Seorang suami ketika dia belajar Islam dan imannya itu kalau bisa mendekati suami istri itu berdekatan kualitasnya. Karena kalau jomplang itu biasanya ada kendala. Suaminya mau A, istrinya mau B. Kenapa? Karena ininya jauh. Sebaliknya juga istrinya lagi semangat-semangat ikut pengajian. Oh, pengajian jangankan setiap hari, sehari ada 3, datangin itu 3 misalnya ibu. Lagi sholat, tapi suaminya nggak pernah itu. Bukan nggak pernah ikut pengajian, baca juga tidak, ngaji juga ogah. Itu nanti jomplang juga. Makanya kesetaraan ini harus terjadi di rumah. Ya. Kalau terjadi di rumah itu, ya nggak harus sama begini. Tapi kalau suaminya begini, bukan berarti dia harus turun. Suaminya, istrinya harus dinaikin. Ya. Kalau istrinya juga pemahamannya bagus, suaminya di sini. Ini bukan berarti turun, ini harus dinaikin. Kalau turun kan, ya nggak harus yang halal-halal banget. Ya memang ada halal banget sama halal nggak banget. Nggak boleh. Jadi yang ini harus paham, dan itu pelan-pelan. Dalam keimanan, dalam sholat. Yang suaminya rajin sholat, istrinya enggak, itu nanti problem. Yang istrinya rajin sholat, suaminya enggak, nanti problem. Jadi harus disetarakan, ya, dinaikkan. Ini yang menjadi patokan. Pertama Islamnya, imannya. Yang ketiga qanit. Ya, qanit itu apa? Yang taat. Ya, taat kepada Allah. Nah, ini kesabarannya. Taat kepada sabar dalam ketaatan itu tidak mudah. Tapi menjadi mudah kalau dibentuk dalam komunitas, terutama di rumah. Terbiasa taat ya. Termasuk juga shadiq. Shadiq itu adalah kejujuran dan kesungguhan. Ya, itu kurang lebih ya. Sabir, sabar juga. Istrinya sabar banget, suaminya nggak sabar, problem itu kan. Suaminya sabar banget, istrinya
nggak sabar problem. Maka itu menjadi standar kita di rumah tangga khususnya, awalnya dari sini. Dan ini kan dari Nabi Muhammad. Ya pasti Nabi Muhammad manusia terbaik. Ketika kamu menjadi istrinya, kamu jangan jadi wanita biasa, harus jadi wanita yang luar biasa. Dan wanita luar biasa itu bukan kayak orang di kerja, ya harus gajinya naik dan seterusnya. Itu urusan dunia. Kualitasmu itu, deketin sama kualitas suamimu yang terbaik itu. Ya, kita juga begitu. Tapi jangan sampai kita belagu. Tadi habis pengajian nih, mah perbaikin dong biar sama kualitasnya sama saya. Ya itu juga jangan. Itu namanya kegeeran. Ya, kita sama-sama mendekatkan. Ya, kita kan nggak tahu nih, bisa jadi nih, ini bisa jadi ya. Kesabarannya, oh istrinya lebih bagus, kita yang ngejar. Nanti ketaatannya, suaminya lebih bagus, suaminya ngajak istrinya. Ini semuanya. Mutasaddiqin juga begitu ya. Ini dulu ya, khusyuk. Khasyi'in itu hanya berlaku sekali. Orang khusyuk itu tidak berlaku dua kali. Kalau dia khusyuk di dunia, di akhirat nggak akan khusyuk. Karena khusyuk di akhirat artinya jelek. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Itu artinya jelek. Kenapa? Khusyuknya di akhirat. Pasti masuk neraka orang yang khusyuknya di akhirat. Mau pilih khusyuk di dunia atau di akhirat? Kalau di dunia kita nggak pernah khusyuk, di akhirat khusyuknya musibah itu. Ya, ada kaidah juga kan? Siapa yang takut kepada Allah, maka akan diamankan dia di akhirat. Siapa yang merasa aman dari Allah di dunia, di akhirat dia takut. Karena takut itu tidak terjadi dua kali. Siapa yang takut kepadaku, man akhafani fid dunya amintuhu fil akhirah. Yang takut kepadaku di dunia akan aku amankan dia di akhirat. Wa man aminani fid dunya, yang merasa aman kepadaku di dunia, di akhirat dia akan takut kepadaku. Khusyuk juga begitu. Nah khusyuk itu latihannya sholat. Ini khusyuk fluktuasi, berat ya. Khusyuk itu Bapak ketika Allahu Akbar sampai salam itu bisa terjaga, itu khusyuk. Gampang ya kelihatannya ya. Ada Allahu Akbar, apalagi jamaah udah pas ada imamnya dibawa kemana aja. Kayak orang naik bus AC ya. Begitu dapat tempat duduk ya udahlah, mau kapan aja berangkat juga oke. Tahu-tahu udah sampai. Nah itu ada juga yang sholat kayak gitu. Tahu-tahu udah salam gitu ya. Coba nanti, tadi rakaat pertama imamnya baca apa? Udah. Rakaat kedua lagi. Lagi saya nggak hafal. Ada juga imamnya salah, makmumnya bengong. Ada nggak tuh? Ada nggak tuh? Imamnya lagi keder nih. Ini rakaatnya 3 apa 4? Seringnya yang 3, 4 ya, seringnya. Kalau 2, 3 sih insya Allah jarang. Ini udah 3 rakaat atau masuk ke 4? Itu yang makmumnya ingat semua gak tuh? Keder, Pak. Saya aja pernah itu, nggak ada yang ngingetin. Baru setelah saya salat, kita tanya, Pak tadi salatnya 3 atau 4 rakaat? Tahu ya Ustaz ya? Pernah juga kayak gitu. Jadi kitanya sebagai pemimpin itu betul-betul pasrah bongkoan itu di mana. Jadi sholat khusyuk itu Bapak dan Ibu sekalipun Bapak jadi makmum itu khusyuk. Gitu. Sehingga tahu imamnya kalau salah ya harus ditegur, karena pemimpin itu jangan pasrah gitu aja, kalau diajak nyemplung jangan nyemplung. Gitu. Ya. Imamnya dia harusnya sholatnya kurang 1 rakaat ya tasbih subhanallah, kurang 1 rakaat. Nah ini kehusyuan itu penting sekali dan latihannya dalam sholat. Mutasaddiq sama, suami yang dermawan istrinya juga harus ikutan. Istrinya dermawan, suaminya juga harus ngimbangi. Dan itu di dalam berinfak tidak ada istilah berlebihan atau tidak. Kita ngukur aja, tahu lah istilahnya. Jangan begini juga, jangan terlalu dikepel gitu.
Karena kalau kita bersedekah itu insya Allah. Shaimin, as-shaimat sama. Puasa juga begitu. Suaminya rajin puasa, istrinya kagak, musibah nanti. Istrinya rajin puasa, suaminya enggak, itu nanti gapnya jauh. Wahafidina furujahum wal hafidhat. Ini sudah, coba bayangkan ini. Ini tingkat beratnya itu ditaruh di belakang itu. Ekstrim di sini. Kalau yang tadi itu sudah dilakukan, menjaga kehormatan itu dilakukan. Suami dan istri sama. Makanya nanti ada istilah, ya dia aja selingkuh. Selingkuh sekalian dah saya. Kurang lebih itu yang terjadi. Ya dia aja ngobrol sama laki-laki, kuat dia berjam-jam. Saya juga nyantai aja dah. Akhirnya begitu. Nggak menjaga kehormatan, akhirnya dia tidak bisa mencontohkan atau tidak bisa dilihat pasangannya. Dan yang terakhir, zikir juga gitu. Yang banyak zikirnya. Ini di sini disebut ya. Wadzakirinallaha katsiran. Katsiran loh dari itu ya, bukan sedikit ya. Banyak zikirnya. Jangan yang banyak zikirnya hanya istrinya saja, suami nitip ya. Zikir 200 dah, ada bagi 2, 100 buat saya. Gak bisa. Kalau istrinya zikir 200, dia 200 lebih kurang lah gitu. Kalau suaminya zikir, istrinya juga zikir. Istrinya zikir, suaminya juga zikir. Keseimbangan 10 hal ini sangat penting sekali. Lihat apa janji Allah. A'addallahu lahum maghfiratan. Masya Allah. Maghfiratan itu ditutup aib-aibnya. Bapak Ibu, tidak ada rumah tangga yang tidak punya masalah. Tapi orang kalau menjalankan ini aman, Mbak Nani. Orang akan lihat asik ya itu rumah tangganya ya. Asik, kagak tahu aja dia. Gitu. Kenapa? Allah tutup. Kekurangannya itu Allah tutup. Masing-masing kita punya cara dalam berinteraksi dengan kondisi rumah tangga kita. Mau keuangannya, kesehatannya, kondisi komunikasinya, cara mendidik anaknya, masing-masing kita ada kondisi yang berbeda-beda. Allah ampuni kesalahan kita. Kadang kita berkata-kata sedikit kasar kepada istri, melukai. Dia juga akan cepat memaafkan karena Allah kasih rahmat dalam hatinya. Ada perkataan istri yang juga kadang menyakiti suaminya, Allah juga kasih ampunan karena mereka adalah manusia. Sehingga orang itu mudah cepat di dalam taklif qulub lagi. Dan yang penting yang terakhir, wa ajran azima. Kalau tadi dibuka ajran karima, ini ajran azima. Ajran azima ini di akhirat. Ya, di akhirat. Meskipun di dunia ada, tapi ajr. Bedanya dengan rizki apa? Kalau ajr itu lebih luas. Ya, rizki itu kan karunia, sama sebenarnya. Nah, kalau di dunia disebut ujroh itu upah. Kalau ujroh itu kelihatan. Orang kerja nih ujrohnya, bukan ajar. Kalau ajar dari Allah. Nah ini Bapak dan Ibu, sebagai pembuka dan selingan, kita bicara perang. Ini kok bicara tentang keluarga Nabi, urgensinya apa? Insya Allah nanti lebih detail lagi kita sambung, karena nanti di ayat 36 ini masih juga berbicara tentang keluarga Rasulullah SAW secara spesifik, dan nanti kita akan tahu kenapa Rasulullah SAW itu layak dijadikan teladan yang disebut dalam surat Al-Ahzab uswatun hasanah. Mudah-mudahan kita bisa meneladani Rasulullah SAW dan bisa mendapatkan tadi ya rizqan karima dan ajran azima. Aku lupa hadza, mudah-mudahan pagi ini cukup. Dan kita jangan lupa mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Allah segerakan terbebaskan mereka dari penjajahan dan kezaliman, dan keluarga kita semuanya dilindungi oleh Allah dari fitnah yang nampak dan tidak nampak. Anak-anak kita yang menuntut ilmu mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat. Yang haji mudah-mudahan Allah berikan haji yang mabrur, kembali dengan selamat. Kita yang belum berkesempatan mudah-mudahan bisa menunaikan ibadah haji. Marilah kita tutup halaqah kita ke-422 ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.